Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat terus untuk belajar. Di video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pada kompetensi dasar gaya dan gerak untuk materi gerak melingkar. Saya akan mulai dari definisi gerak melingkar. Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Dikatakan beraturan karena gerak benda tersebut memiliki kelajuan yang tetap, tetapi kecepatan atau arahnya berubah-ubah secara teratur. Nah, seperti pada video atau gambar berikut, ada sebuah titik P. Nah, titik P bergerak melingkar dengan lintasan berbentuk lingkaran dan jari-jarinya R. Maka titik P akan melakukan gerakan satu putaran penuh dengan menempuh sepanjang keliling lingkaran, di mana keliling lingkaran sebesar 2pi dikali R. Besaran pada gerak melingkar beraturan yang pertama ada frekuensi dan periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Dan frekuensi adalah banyaknya putaran setiap detik. Jika dirumuskan dalam persamaan matematika, periode atau T besar sama dengan T kecil dibagi N. Dan frekuensi atau F dirumuskan dengan N per T kecil. Jika kedua persamaan tersebut kita hubungkan, maka diperoleh persamaan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Di mana F adalah frekuensi dengan satuannya Hertz. T besar adalah periode dengan satuannya sekon. N adalah banyaknya putaran. T adalah waktu dengan satuannya sekon. Besaran yang berikutnya ada kecepatan linier. Kecepatan linier adalah hasil bagi dari panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jika dirumuskan, maka V sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali F. Atau V sama dengan 2Pi dikali R per T. Di mana V adalah kecepatan linier dengan satuannya meter per sekon. Dan R adalah jari-jari dengan satuannya meter. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh oleh jari-jari dalam waktu 1 detik. Kecepatan sudut diberi lambang omega, di mana omega sama dengan 2 dikali pi dikali F, atau omega sama dengan 2 pi per T, di mana omega adalah kecepatan sudut dengan satuannya radian per sekon. Besaran yang berikutnya adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan pada gerak melingkar di mana arahnya selalu menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dirumuskan dengan ASP sama dengan V kuadrat per R, di mana ASP adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Besaran yang berikutnya ada gaya sentripetal. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton bahwa gaya atau F itu sama dengan M dikali A. Karena ini yang ditanya adalah gaya sentripetal, maka
percepatan yang akan kita gunakan juga percepatan sentripetal. Maka dari itu, gaya sentripetal atau FSP dirumuskan sama dengan M dikali ASP. Atau FSP sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, di mana FSP itu adalah gaya sentripetal dengan satuannya Newton. Nah, di sini ada video, mungkin kalian pernah melihat permainan ini. Nah, di mana roller coaster ini berputar, nah mengikuti lintasannya. Ini adalah contoh dari percepatan sentripetal. Namun ada juga permainan yang seperti ini. Nah, mungkin kalian pernah melihat di tempat atau di taman wisata. Nah, kalau putaran yang seperti ini contoh dari percepatan sentrifugal. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, perhatikan contoh soalnya. Ada sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 0,25 meter. Nah, di sini kita tulis diketahui dahulu. Ya, diketahui jari-jari itu tadi lambangnya R sebesar 0,25 meter. Dalam 5 detik. Nah, ada 5 detik. 5 detik ini adalah satuan waktu. Maka kita tulis waktu T sama dengan 5 detik atau 5 sekon. Dilakukan 10 putaran. Nah, 10 putaran. Tadi banyaknya putaran diberi lambang N. Kita tulis N-nya sama dengan 10. Nah, yang ditanya. Kita lihat yang ditanya. A. Periode. Periode tadi lambangnya adalah T besar. T besar. Dan frekuensi. Frekuensi lambangnya F. Kemudian bagian B. Yang ditanya kecepatan linier. Kecepatan linier tadi lambangnya adalah V. Kita tulis V. Dan yang C. Ditanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut tadi lambangnya adalah omega. Ya. Sekarang kita akan coba untuk menjawab. Nah, saya akan jawab di lembar berikutnya. Kita tuliskan lagi tadi, takutnya kita lupa. Diketahui tadi jari-jari atau R 0,25 meter. Waktu tadi 5 sekon. Dan banyaknya putaran tadi adalah 10. Nah, yang pertama kita akan mencari periode atau T besar. T besar dirumuskan dengan T kecil per N. Nah, kita masukkan nilainya T kecil tadi 5, N-nya 10. 5 dibagi 10. Nah, kita hitung dapat 0,5. Satuannya sekon. Kemudian yang berikutnya ditanya frekuensi. Nah, frekuensi itu kebalikan dari periode. Maka N per T kecil. N-nya 10. T kecilnya 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Satuan frekuensi yaitu Hertz. Kemudian tadi bagian B ditanya kecepatan linier. Nah, V. Rumus V tadi ada 2. Namun di sini kita pilih rumus yang paling mudah saja. Nah, saya akan menggunakan rumus 2 dikali Pi dikali R dikali F. Maka 2 dikali Pi. Nah, R-nya berapa? Tadi di situ didapat 0,25. Dikali frekuensinya tadi 2. Nah, kita hitung saja. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 0,25 hasilnya 1. 1 dikali Pi hasilnya Pi. Nah, Pi itu nilainya berapa?
3,14. Satuan kecepatan linier adalah meter per sekon. Nah, kemudian kita mencari bagian C yaitu omega atau kecepatan sudut. Nah, di sini juga sama, omega kita pilih rumus yang paling mudah saja. Saya akan menggunakan rumus 2 dikali pi dikali F. Kita hitung, omega sama dengan 2 dikali pi, F-nya tadi 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dikali pi. Nah, pi-nya kita bongkar, pi-nya saya akan menggunakan 3,14. Maka diperoleh omega sama dengan 4 dikali 3,14. Kita hitung aja. 6, 1, 5, 3 kali 4, 12. Satuan omega radian per sekon. Nah, ini adalah jawaban dari contoh soal 1. Nah, demikianlah penjelasan materi gerak lingkar. Semoga apa tadi yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Tetap semangat terus untuk belajar, tingkatkan prestasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.